Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Melisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan rapat awal tahun pelajaran, rapat kerja terkait dengan persiapan kita menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 ya. Perlu persiapkan. Seperti yang saya katakan kemarin ketika briefing, kita jangan gagap menghadapi tahun pelajaran baru karena tahun kemarin kita sudah pernah mencoba full daring ya. Nah, ini skenario terburuk kita upayakan disiapkan gitu ya. Contohnya awal tahun pelajaran baru kita laksanakan tidak ada PTMT. Kalau kemarin kan ada PTMT ya. Ada ke sekolah anak meskipun setengah-setengah agak mendingan. Sekarang Bapak Ibu harus menghadapinya resiko paling ini tuh daring lagi gitu ya. Dan kalaupun daring PJJ-nya secara luring pun Bapak Ibu keliling bersiko juga. Kalau dulu kan pernah ada sempat keliling ya, di mana titik-titik tertentu. Tapi sekarang dengan kondisi kayak gini justru lebih bersiko. Ya, karena itu kita rapatkan hari ini supaya Senin nanti kita mulai pembagian tugas untuk persiapan, Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun juga tahun pelajaran baru ini tetap harus berjalan ya. Baik, saya share Bapak Ibu, saya share terlebih dahulu. Ada ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Nah, ini rapat kerja tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022 Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama, ini kita akan membahas terkait dengan ini, review tahun pelajaran kemarin. Catatannya apa saja, terus evaluasi pembelajaran daring bagaimana. Lalu pembagian tugas guru, nanti saya sampaikan guru ini siapa aja, di mana saja, termasuk Satgas Covid, nanti ditegaskan kembali. Berikutnya pengembangan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin optimalisasi, nanti apa yang harus kita tingkatkan. Yang berikutnya penyusunan program KBM, apa saja yang harus disiapkan. Ya, mengingatkan kembali meskipun Bapak Ibu saya kira sudah mengerti lah di awal tahun pelajaran. Administrasi pembelajarannya apa aja udah ngerti. Berikutnya dinas sekolah. Nah, ini saya sharekan apa saja nanti perubahan kelasnya karena mau tidak mau ini kelas 6 kan ada lulus, kelas A terutama ya. Saya upayakan sih berusaha tidak banyak bergeser gitu ya supaya tidak banyak beres-beres lagi nanti. Termasuk sekarang pembersihan dan penataan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini baik, kita lanjutkan ya. Masih terlihat tuh, Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan. Baik, catatannya tahun pelajaran kemarin, Bapak Ibu, nomor 1 tahun pelajaran itu tenaga pendidik saya lihat tercukupi, meskipun ada gonta-ganti formasi lah ya. Alhamdulillah tercukupi, ada gonta-ganti formasi biasa, terutama dari semester 1 ke semester 2. Berikutnya pembelajaran pada tahun 2021-2022 ini dilaksanakan, yang tahun pelajaran kemarin itu awal mula tahun pelajaran dilaksanakan dalam masa pandemi secara penuh, baik itu dalam metode hibrid ya, daring, luring, PTMT. Tapi tahun kemarin itu yang penuh uji coba ya. Kalau tahun sebelumnya kan sekitar 1 semester tahun pelajaran sebelumnya. Kalau kemarin penuh dari awal pandemi gitu ya. Nah, meskipun pelaksanaannya ada yang hibrid, baik itu daring, luring, atau ada PTMT kemarin pertengahan. Berikutnya poin ketiga, tahun kemarin kita tidak ada pun satupun kegiatan ekskul ya, yang ini karena mengingat keadaan pandemi. Termasuk prestasi nomor 4 ini kita tidak ada raihan prestasi lomba-lomba baik akademik ataupun non akademik karena tidak ada seleksi di tingkat kecamatan dan kota. Berikutnya, nah kegiatan GTK, alhamdulillah tahun kemarin juga ada yang sudah berhasil mengikuti kegiatan sertifikasi guru, ya, program sertifikasi guru, yaitu Bu Eka bertambah 1 orang, dan juga NUPTK tahun kemarin tuh, tahun pelajaran kemarin bertambah ada yang terbit ya, Bu Novi sama Pak Sahrul kalau nggak salah, bertambah. Berikutnya Bapak Ibu, tahun kemarin juga Bapak Ibu sudah mencoba bagaimana mengembangkan media pembelajaran ke dalam bentuk video di YouTube ya. Kemarin minimal Bapak Ibu sudah tahu lah, sudah punya amunisi gitu ya. Meskipun dalam praknya, dalam pelaksanaannya tentu Bapak Ibu
melihat situasi kondisi. Jadi setidaknya prinsipnya begini Bapak Ibu, saya membekali semua Bapak Ibu guru itu dengan berbagai macam peluru lah, gitu ya. Terlepas apakah itu dia nanti pakai pelurunya berbagai senjata lah gitu dalam pembelajaran itu. Seperti tentara kan ada senjatanya dikasih, ada senapan mesin, ada pedang, ada pisau. Nah, ketika membabat hutan, semak tidak mungkin pakai senapan mesin kan. Tentara biasanya pakai parang gitu ya. Pisau digunakan untuk apa? Jadi Bapak Ibu lebih tahu. Tapi setidaknya menambah hasanah penggunaan metode atau media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ke anak-anak tuh nanti Bapak Ibu sudah punya, lamun kieu kumanya. Ketika menemukan satu masalah, ada referensi ragam media. Nah tahun ini saya harap Bapak Ibu bisa ya adalah gitu satu semester atau 1 bulan atau terserah gitunya, dilihat nanti kondisi kelasnya tentu. Yang kedua tentu harus meningkat gitu ya layanannya, bagaimana memberikan layanan pembelajaran meskipun dalam PJJ ya. Nah, ini catatan tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu ini profil saya skip aja. Nah evaluasinya apa saja? Nah ini evaluasi saya yang saya perhatikan ini, peserta didik dan orang tua ini masih ada lah, tapi tidak semua, masih ada memang sebagian. Bahkan ada di beberapa kelas mayoritas belum bisa mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Ada yang kendalanya perangkat, ada, tapi itu tidak banyak. Yang ada kendalanya itu yang saya simpulkan sebagai tidak literat secara digital. Apa maksudnya? Jadi dia itu punya perangkat, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari teknologi digital gitu. Hanya bisa untuk main game. Jadi saya kira yang tidak punya ada yang tidak punya itu. Saya akui beberapa anak yang di rumahnya itu ponselnya terbatas ada. Orang tuanya ini tidak ada sama sekali ponsel Android ada. Tapi ada juga yang punya tapi tidak bisa mengoptimalkan. Nah, kalau dalam tataran literasi itu disebut tidak literat secara digital. Karena kan literasi itu ada 6 ya, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital. Nah, itu salah satu kemampuan literasi sebetulnya, memanfaatkan teknologi digital untuk hal yang positif. Karena saya lihat anak-anak banyak itu punya HP tapi hanya game saja, seputar game. Jadi artinya ini belum literat secara digital. Sama seperti orang bisa baca tapi tidak bisa menggunakan kemampuan baca itu untuk hal peningkatan kompetensi. Nah itu tidak literat juga. Baca buku tapi tidak ngerti, misalnya gitu ya, itu literasi baca tulis. Literasi numerasi tidak ada 6 Bapak Ibu ya kalau literasi itu, termasuk literasi finansial, menggunakan uang gitu kan ya, dan sebagainya. Itu. Nah ini PR kita sebetulnya, karena mungkin ada beberapa orang tua juga belum bisa menerima keadaan harus seperti ini tuh pandemi. Padahal ini hal yang realistis gitu yang dihadapi oleh kita. Kalau kita mau ini, apakah yang meninggal itu pura-pura gitu ya? Kemarin orang tua murid ataupun kerabat-kerabat kita, tetangga kita ada yang meninggal, itu apakah itu disebut bukan karena hal tersebut gitu ya? Terus mungkin cenderung masyarakat sekarang itu lebih percaya informasi selebaran WhatsApp dan lain sebagainya, dan nasihat dokter ataupun ahli-ahli bidang medis pun banyak dinafikan gitu ya, kalah sama nasihat dari broadcast WhatsApp gitu. Nah, seperti itu fenomenanya. Ini PR Bapak Ibu bagaimana nanti menerapkan. Ya syukur-syukur meskipun begitu ya. Kita harapannya tetap ada PTMT gitu ya, meskipun setengah-setengah. Tapi dengan keadaan seperti ini kita harus punya punya agen, ada spirit ke orang tua itu bahwa ayo ini gitu ya. Realitanya seperti ini, ayo kita jalani gitu. Nah, ini jangan sampai Ibu guru juga dengan keadaan gini juga makin ini udahlah saya dengan kalau gurunya udah putus harapan, putus lah ya gitunya, apalagi orang tua, apalagi mungkin anak-anak gitu ya. Nah, seoptimal mungkin lah gitu. Seoptimal mungkin itu artinya ya semampunya kita dan semampunya, tapi tetap kita dorong lah untuk meningkat gitu.
terutama pembelajaran ini. Ya secara prinsip mungkin kalau Bapak Ibu selama ini yang penting programnya tercapai, anak-anak target-target kurikulum tercapai gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi tetap Bapak Ibu harus ada upaya bagaimana ini yang susah-susah ini diingatkan dikit-dikit, meskipun itu tidak bisa menjamin mereka itu ada perubahan. Ya tetap kembali kepada masing-masingnya. Tapi kita ada ikhtiar lah gitu ya. Berikutnya, nah ini kesulitan juga tindak lanjut bagaimana anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring yang karena dukungan orang tua kurang, itu ada, dan itu memang membingungkan ya. Membingungkan bagi guru-guru, orang tuanya juga jangan kumaha Pak ya, sudah dukungan orang tua susah ini. Anaknya udah nggak mau belajar, malah main, HP ada, bakal ayah gitu, tapi orang tua sudah menyerah. Apalagi kita gitu yang ngurus ngejar-ngejar, ada yang kayak gitu. Ini catatan tahun kemarin Bapak Ibu. Nah, terus yang berikutnya nomor 4, keterlibatan warga sekolah, adaptasi pembelajaran dari ini masih belum optimal ya. Nah, ini saya lihat tidak merata Bapak Ibu. Ada yang ya bagus Bapak Ibu ya, yang bervariasi memberikan materi pembelajaran ke anak-anak itu. Ada yang ya gitu-gitu aja gitu ya, gitu-gitu aja. Kasih tugas tinggalkan dikontak susah. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya, apalagi jam kerja. Orang tua Bu ini masih hanya ngirim tugas aja, setelah itu dikontak susah, ditanyakan susah. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ingat Bapak Ibu, ini pembelajaran daring, meskipun nanti pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu harus standby. Ya, jangan sampai nanti kirim contohnya tugas di WA hungkul ya. Teh orang tua siswa teh naroskeun Pak, ini kok susah dihubungi, isi ibu susah dikontak, konsultasikan, mau ditanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, itu bisa saja tidak bisa beradaptasi. Nah, jadi malah hanya ngirim tapi tidak standby. Nah, hati-hati ini ya. Ini catatan saya juga ini seperti itu. Yang berikutnya, ini administrasi pembelajaran ini masih rendah. Yang ditandatangani saya kemarin belum banyak. Nah, yang sisanya kemarin tolong segera dituntaskan. Nanti ada waktu Bapak Ibu silahkan stuck gitu ya, supaya bisa dicicil per tahun, karena nanti tiap 5 tahun ada pemeriksaan bukti fisik dalam bentuk akreditasi. Tuh. Baik Bapak Ibu, nanti materinya saya sampaikan dulu, nanti di akhir saya kasih waktu untuk question and answer ya, Q&A. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, nanti bisa saya jawab, apapun itu diskusi. Pembagian tugas Bapak Ibu. Nah, sekarang pembagian tugas guru ini ada penyesuaian, ada perubahan-perubahan terkait dengan tentu pergeseran, terutama yang kemarin mungkin Bu Sita resign, itu akan diganti. Termasuk juga ini kendala bendahara bantuan operasional sekolah. Kemarin Bu Desti ini ada kendala keluarga dan lain sebagainya. Memang saya akui bahwa sekarang tuh makin kompleks gitu ya. Sekarang tuh membuat laporannya itu kalau dibilang setelah skripsi itu tiap bulan. Jadi tidak, kalau dulu kan bisa dicicil, yang penting laporan bos K7 langsung dilaporkan ke dinas. Sekarang tiap bulan harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan tidak bisa mencairkan bulan tersebut. Karena dana bos itu sekarang Bapak Ibu tidak bisa dicairkan lebih dari sebulan, kecuali di awal tahun anggaran ketika terlewat, contohnya bosnya telat, nah itu bisa. Kalau yang sekarang contohnya udah cair, itu tidak bisa dicairkan di luar RAB, jadi hanya sabulanan gitu. Dan di bank tidak akan menerima pencairan kalau tidak ada rekomendasi dari dinas. Dinas mengeluarkan rekomendasi kalau sudah selesai laporan dan sudah selesai membuat RAB. Laporan itu dibuat dengan bukti fisiknya sekarang langsung Bapak Ibu gitu ya. Jadi membuat skripsinya. Dan ini pekerjaannya bisa sampai ya di rumah dikerjakan, termasuk juga kegiatan-kegiatan rekonsiliasi, kegiatan asistensi dan sosialisasi itu biasanya menyita waktu sampai sore dan malam gitu ya. Akhirnya itu memang berapa kali sudah saya tawarkan ke Bu Desti, ke Bu Lucy juga give up gitu ya. Ya memang salah satunya kerjaan di rumah masih terus, yang kedua ada pulang malam gitu ya. Bahkan kemarin berapa waktu yang lalu rekon tahun kemarin bisa sampai jam 10 gitu
Itu normal, itu yang cepat. Yang nggak cepat nggak tahu sampai jam berapa itu. Di dinas kalau laporan juga sama itu, karena ada screening di tim manajemen BOS itu, jadi laporan itu diperiksa satu-satu oleh tim manajemen BOS. Dan ini akhirnya ada perubahan. Tentu kemarin beberapa guru ditanya juga. Saya tanya ini, saya sengaja yang belum menikah, karena kalau yang sudah menikah udah pastilah. Saya nggak mungkin nanya Bu Novi, anak masih kecil 2 anak, kumaha katanya. Beberapa guru saya tanya, ada yang kendala keluarga, ada yang saya tawarkan juga sama orang tua tidak bisa diizinkan pulang malam dan sebagainya. Ya, banyak kompleks. Akhirnya saya putuskan kemarin dengan hasil konsultasi dengan yayasan juga memutuskan udah digeser, yang paling memungkinkan digeser ke Bu Sinta. Jadi ya dengan konsekuensi Bu Sinta digeser ke kelas B. Karena ini kalau menghandle sekaligus dengan kelas A itu otak-otakan gitu ya. Luar biasa ininya, orang tua kelas 1 bagaimana orang tua kelas A lah. Agak mending kelas tinggi, tapi kelas tinggi juga intens orang tua itu komunikasi, apalagi kelas rendah, kelas itu. Nah, akhirnya pergeseran untuk kelas 1A. Nah, ini insya Allah akan digawangi oleh Bu Rani Haryani. Nah, insya Allah ada beberapa pertimbangan, salah satunya mau lah. Kalau nggak mau nggak mungkin dipaksa. Salah satunya mau, karena kemauan itu modal, gitu ya. Bapak Ibu jangan kira harus qualified atau apa. Kalau mau itu pasti dia akan berupaya menjadi qualified, gitu ya. Saya juga dulu jadi kepala sekolah nggak qualified, gitu ya. Pertama S1-nya bukan ke pendidikan, kedua tidak punya pengalaman menjadi kepala sekolah, ketiga senioritas juga dan sebagainya lah. Ya tapi ya dipaksa gitu ya harus bisa gitu. Nah, Berani juga alhamdulillah mau bisa di kelas 1A. Nah, ini Bu Nike di 1B, Bu Novi di kelas 2A, nah Bu Sinta di 2B, Bu Eka di 3A1. Nah, Bu Eka ini kelas 3A1 itu ini mungkin jadi perhatian juga Pak Ahdan ya, nanti diatur di Dapodiknya. Ini jumlah siswanya kalau nggak salah di bawah 20. Bisa diatur apakah Pak Widi diaturlah di Dapodiknya peserta didiknya ya, supaya jangan sampai di bawah 20. Terus yang kedua, ini kan ada yang Alma ya nggak apa-apa lah gitu ya, nggak apa-apa. Karena kalau bunur lagi kesian itu, bosan pisan gitu ya. Bunur, karena bunur kemarin kan 2A1 gitu, karunya gitu. Ya Bu Eka mungkin ya inilah gitu ya, karena dulu pernah pas waktu dulu Neng Asgia juga saya pernah gitu, Bu ini juga nggak apa-apa Bu, udah gimana lagi gitu. Itu terus Pak Widi 3B, Bu Nur 3A2 ya, Bu Dena 4A, Bu Gina 4B, Bu Teti 5A, Bu Desti saya tadi ke guru kelas ya 5B. Nah ini tahun depan kelas 5-nya ada 2 rombel. Yang terakhir Bu Pita, nah ini di kelas 6. 6 ini 1 rombel. Untuk guru PAI, nah maka guru PAI ini ada Bu Yeti, Pak Sahro, Bu Ita. Bu Ita ini ditarik nanti menghandle PAI yang dikerjakan oleh Bu Desti kemarin ya. Ada 3 kelas. Berikutnya PJOK-nya Pak Ahdan dengan Pak Ade Chandra. Tuh, masih tetap seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mulai minggu depan insya Allah kita adakan piket. Piketnya itu terutama ini menggeser kelas ya. Oleh karena itu yang Senin Selasa saya sengaja laki-lakinya semua datang, termasuk Pak Andri ya. Nah, ada 10 orang karena berkaitan dengan kelasnya gitu ya, nanti kelasnya. Ini ada 10 orang, Pak Ahdan, Pak Ade, Bu Desti, Bu Teti. Kalau Bu Desti dengan Bu Sinta Senin itu sudah ada namanya apa itu namanya? Asistensi RKS. Kalau tidak berubah ya. Terus Bu Teti kan kelas 5 geser ya, Bu Teti jadi kelas 6 nanti bergeser. Bu Pita ini harus tahu juga karena harus diketahui Bu Pita karena barang-barang dari kelas 6 akan diturunkan ke kantin ya gitu kelas 6. Bu Dena itu yang kelas 4 ya, kelas 4 naik nanti ke luhur. Bu Novi, Bu Rani, Sinta dan Pak Widi. Nah, ini hari Senin, Selasa 12-13 Juli 2021. Lalu Selasa Rabunya Bu Eka, Bu Gina, Bu Ita, Bu Nike, Bu Nur, Pak Sahrul, dan Bu Yeti. Ya.
jadwal piket. Nah, diupayakan ini tidak berubah karena saya sesuaikan dengan kebutuhan persiapan gitu ya. Bapak Ibu selain nanti mempersiapkan geser-geser kelas, merapikan kelas ya, Bapak Ibu juga langsung mulai mempersiapkan ini sosialisasi di awal tahun pelajaran ya pada orang tua. Siapkan secara daring dulu ya, persiapkan secara daring. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, prinsipnya Bapak Ibu punya pengalaman kemarin ya. Nah, Bapak Ibu harus menyusun kurikulum perangkat pembelajaran ini merujuk kepada kurikulum darurat ya Bapak Ibu. Hati-hati nih Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu merujuk kepada kurikulum yang normal karena ada beberapa KD yang sudah dipangkas Bapak Ibu ya, dipangkas. Nah, sehingga nanti imbasnya kemana? Imbasnya nanti Bapak Ibu dalam menyusun program tahunan dan program semester. Nah, jadi dipetakan KD-nya, KD darurat itu apa saja, di tema ini berapa. Jangan sampai ada tema yang dibahas, dipelajari, tetapi tidak ada KD yang dipelajari sekarang. Nah, itu kan mubazir, ya, bukan mubazir ilmunya, maksud saya mubazir itu waktu lah kita ya, dengan potensi keadaan seperti ini, kurang efisien gitu ya, meskipun manfaat saja hari ilmu mah gitu kan. Dengan keadaan segini kita ambil yang wajibnya saja, kurikulum darurat. Maka dicek Bapak Ibu, bisa di-download lah di internet. Kalau perlu nanti ya kurikulum apa saja konten. Tapi saya kira tahun kemarin juga bagus sudah ada. Nanti sebagai referensi ulang kurikulum daruratnya apa saja. Jadi KD-KD-nya ada yang di ini. Jadi contohnya KD bahasa Indonesia itu contoh saya temukan tahun kemarin hanya 1 KD kan. Nah, itu dipetakan tersebar di beberapa tema. Jangan-jangan hanya di 1 tema gitu ya. Atau 2 tema, berarti kan tema yang lain tidak dipelajari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya ada hiji-hiji gitu ya. Artinya dalam 1 buku itu tidak penuh bisa dipelajari 1 buku siswa itu gitu ya. Rinciannya apa saja Bapak Ibu? Kalender pendidikan, nanti saya kirim kalender pendidikan Jawa Barat dulu sementara Bapak Ibu ya. Sekarang sedang proses pembuatan kalender pendidikan Jawa Barat. Terus yang kedua silabus. Bapak Ibu silakan. Kalau yang sudah ada mah adalah gampang Bapak Ibu. Kalau belum ada, nah itu baru. Kalau belum ada mah sudah ada mah tinggal ganti tahun silabusnya, apalagi kalau sudah silabusnya kurikulum darurat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kurikulum silabusnya itu silabus hari kurikulum darurat, silabusnya normal. Nah itu ya. Letaknya sesuaikan dengan silabus, lihat progresnya, program semester. Lalu nanti pemetaan KD-nya tentu KD-KD kurikulum darurat. Yang berikutnya dicek juga buku guru dan buku siswa Bapak Ibu ya. Buku guru dan buku siswa ini kemarin saya nambah sudah untuk yang dari dana BOS untuk di kelas B itu minus yang tematik ini belum datang semua, baru bahasa Sunda ya, minus nanti bertahap lah karena gitulah suka lama gitu ya. Pemetaan karya udah tadi ya. KKM Bapak Ibu, ini KKM penting untuk menentukan kriteria ketuntasan minimum per KD-nya, harus cermat, jangan sampai kita itu KKM terlalu tinggi atau terlalu rendah karena analisa kita kurang akurat ya. Basis analisanya dari mana? KKM itu kan ada formatnya, dicek kompleksitas, daya dukung, intake gitu kan. Sekarang itu kompleksitas pelajarannya gimana? KD ini contohnya, saya kira contohnya tidak banyak berubah. Daya dukung, nah ini yang berubah pasti daya dukung. Daya dukungnya kan anak-anak mungkin ada tidak normal pembelajaran, intake juga sama. Nah, tentu KKM harus ini. Tapi kalau ada tahun kemarin, contohnya Bapak Ibu berkaca, bisa, dan tahun kemarin juga, alhamdulillah gitu ya. KM, terus jadwal pelajaran, nanti jadwal pelajaran Bapak Ibu lihat, saya sharekan yang versi pertama, mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Berikutnya daftar hadir, Bapak Ibu buat ya daftar hadir, dan daftar nilai. Tahun kemarin semester kemarin nggak ada dari K3S. Jadi kenapa saya tidak beli? Begini Bapak Ibu, saya sudah nanyakan nggak ada. Pernah kejadian saya beli ternyata ada, jadi double gitu ya. Maka untuk tahun ini kemarin saya sudah tanyakan lagi, katanya nggak ada daftar nilai gitu ya. Kalau daftar hadir mah pasti ada daftar nilai. Nah, kita tunggu beberapa minggu dulu lah. Sementara Bapak Ibu pakai buku tulis dulu. Kalau tidak ada kita beli sendiri saja. Gitu. Ya. Daftar hadir dan daftar nilai. Ini harus akurat juga daftar hadir ya, karena pembelajaran tetap efektif meskipun tidak secara tatap muka normal.
Terus Bapak Ibu, nah ini membuat di awal tahun pelajaran ini materi MPLS kelas 1 ini membuat materi MPLS. Apa saja sih yang dikenalkan dalam MPLS itu? Ya, nanti Bapak Ibu silakan tanya, terutama guru kelas 1 ya, 1A, 1B, Bu Rani, Bu Nike, dengan mentornya, mungkin dengan Bu Sinta ya, nanti atau dengan guru yang lain. Apa saja? Biasanya yang pertama, pengenalan peserta didik. Peserta didik, antar peserta didik saling mengenal. Nah, apa secara daring, minta fotonya gitu ya, bikin dina PowerPoint atau bagaimana video gitu ya. Yang kedua, pengenalan warga sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu juga kirim foto ya, bikin apa itu namanya, pengenalan warga sekolah, guru kelas 1 tadi dikenalkan, yang mengenalkan siapa Pak Ade itu, Pak Ahdan, foto-fotonya kan tahun kemarin kan ada yang diminta foto ya, supaya nanti disiapkan secara daring dulu lah, sekarang siapkan berbentuk video atau bagaimana. Berbentuk video kalau bisa nanti upload YouTube supaya dilihat. Dan fotonya Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirim, ini saya minta fotonya yang baik lah gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu lagi lagi ngaliwat, jangan itu ya. Jadi foto-foto yang pantas lah untuk kita sebagai guru ke anak-anak. Tapi yang boleh, yang relax juga boleh. Yang relax itu. Yang penting sopan lah gitu ya, relax gitu ya. Sopan, jangan sampai foto kan suka yang rambutnya keluar di kaluhurkeun keur ngamedel atau kumaha, jangan gitu. Nah, jadi foto-fotonya yang sopan. Ya pakai, contohnya nggak pakai baju resmi, pakai dasi nggak apa-apa, nggak pakai apa itu namanya, safari ya nggak apa-apa. Relax atau apa, tapi sopan gitu ya. Apalagi kalau sambil senyum, itu bagus itu ya. Nah, perkenalan warga sekolah, semua guru dikenalkan ke sekolah. Nanti ini ya, terus pengenalan lingkungan sekolah, foto-foto. Nah, foto-foto ini kelasnya, ini mana BMT, ada foto-foto dibuatkan gitu ya. Nah, jadi materinya. Terus yang ketiga, sarana prasarana lah itu ya, disiapkan, dibuatkan. Nah, pengenalan itu, pointer-pointernya nantilah silakan koordinasi. Untuk kelas 2 kelas 6, nah ini kelas 2 kelas 6 menyosialisasikan program, nah, terutama kurikulum ya. Ini jangan sampai orang tua ada yang nggak tahu bahwa sekarang kurikulumnya darurat, berbeda dengan tahun kemarin. KD-nya dipangkas, nah, gitu ya. Ini disosialisasikan ke orang tua. Bu, Bapak Ibu, mau bagaimana Pak? Mau pakai Google Meet boleh, mau Zoom meeting boleh, mau cona pada imat tariasa kirim apa itu namanya, fotonya gitu ya. Bapak Ibu bikin, contohnya di PDF kan, PDF-nya di JPG kan, kirim lah. Nah, JPG aku buka foto nggak bisa gitu ya. Ada yang nggak bisa sama sekali, kirim aja print out-nya gitu ya. Nah, ini sosialisasi apa itu namanya, sosialisasi program sekolah, terutama kaitan kurikulum, bukunya apa saja, ini bukunya Bu, ini terus belajarnya begini. Nah itu perlu disosialisasikan di awal-awal. Ketika PJJ, absen daring diberlakukan kembali. Nah ini kalau Bapak Ibu tidak ke sekolah, nah absen daring diberlakukan. Begini saja supaya tidak bingung. Pokoknya absen daring yang untuk guru yang lewat Google Form itu diisi saja setiap hari efektif gitu ya. Termasuk upload RPP-nya. Nah, diisi aja. Hitung aja itu sebagai agenda ya. Karena keuntungannya nanti mudah kalau diminta laporan mendadak. Bapak Ibu sudah ada materinya. Kayak kemarin guru-guru yang ini tidak terlalu banyak ngarang gitu ya. Sudah ada materinya. Berikutnya Bapak Ibu, ini RPP daring. Sebenarnya bukan RPP daring saja Bapak Ibu. Semua materi apa itu namanya? Semua materi kurikulum bisa Bapak Ibu carilah di internet ya, format-formatnya dan lain sebagainya ya. Nah, baik itu. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang diniah Bapak Ibu. Untuk diniah itu ada perubahan kurikulum. Jadi ada namanya pengembangan kurikulum 2020. Pengembangan kurikulum 2020 ini berlaku mulai tahun ini ya. Nah, jadi sekarang itu ada kategori MDTI, ada MDTA. Jadi DTA itu diniah sakmania awaliyah itu kelas 3 sampai kelas 6 SD, hanya 4 jenjang. Nah, kalau kelas 1 2 SD itu masuknya kategori MDTI Indadiah gitu ya. Dan itu hanya ada 4 mapel.
Jadi yang tidak ada akidah, hadis, tarikh Islam. Jadi tidak ada 3 mata pelajaran ini. Nah, sehingga struktur kurikulumnya pun berubah Bapak Ibu ya. Yang kelas 1 hanya 6, kelas 2 6, kelas 3 9, 4 9, 5 9, 6 9. 9 mata pelajaran jam pelajaran kalau dalam 1 minggu satu-satu ya. Nah, terutama berubah juga nanti kepada pembagian guru ya. Ini tugas mengajarnya ini saya upayakan ada yang tidak banyak berubah, ada yang berubah. Terutama mata pelajaran supaya contohnya gini, kalau dia megang fikih, usahakan fikihnya itu banyak lah gitu ya. Matematika semua gitu ya. Tadi Islam semua gitu. Kecuali mungkin ada beberapa yang nyampur, terutama guru kelas. Nah, itu tidak masalah. Nah, ini pembagian tugas mengajar DTA berdasarkan struktur kurikulum yang baru. Ya, ini Pak Ade. Kelihatan Pak Ade? Ada? Ada ya? Nah, ini. Ya Pak, ada Pak. Kelihatan Pak. Ada ya. Silakan dilihat. Nah, itu. Nah, ini Bu Desti ya, mata pelajarannya apa saja. Iya, Pak. Kalau Bu Yeti kemana? Ada kabar, Bu? Ada yang tahu kabar Bu Yeti? Di WA Pak. Nggak bisa Ya? masuk katanya. Nggak bisa masuk? Ada di barusan di SD. Oh, coba login lagi gitu. Nggak bisa masuk kemana, Bu? Di Google Meet-nya. Oh, coba masuk lagi gitu. Mungkin tidak ini. Kalau saya keluar masuk terus gimana ya Pak? Benar mencet apa-apa? Itu biasanya sinyal, kalau enggak perangkat, Bu. Yang lain keluar masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Pak. Enggak ya? Coba sinyal, Bu Nur, kalau enggak. Nih. Sinyalnya Bu stabil nggak? 35 KB, 33 KB ya gitu per detik. Ya, benar. Sinyalnya stabil nggak? Stabil. Kan ada Stabil. 32 Perangkatnya pakai apa itu? HP. Pakai HP. Di sini ada yang pakai HP? Bu Nur ya? Bu Desti ya? Bu Desti. Saya pakai HP. Saya juga Pak. Saya juga pakai HP. Oh, pakai HP itu nah. Apanya tuh ya? Enggak lihat juga layarnya. Tulisan enggak ada lagi. Sih atau aku lawak. Saya presentasinya enggak kelihatan dari tadi. Oh, presentasinya. Yalah, nanti saya kirim PDF-nya lah. Ya. Coba Bu Yati masuk lagi gitu. Kalau ini, kalau yang lainnya bisa masuk berarti kan nggak masalah sih. Mungkin belum teradmit aja. Nah, tadilah saya lagi presentasi. Ini sudah kelihatan Bu tugas-tugasnya untuk apa itu namanya, tugas mengajar DTA-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Dan bukunya buku baru Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami ya. Nanti insya Allah bukunya buku baru atau kurikulum baru, itu harus ya dibaca lagi lah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Masih kelihatan ya? Baik. Nah, dana sekolah Bapak Ibu, nah ini. Jadi dana sekolah itu kelas 3B, 5B di sini. Ya sekarang masih daring lah, nggak ada banyak pengaruh. Cuma ini saya mempertimbangkan jumlah juga, jumlah peserta didik kalau nanti ada namanya PTMT. Nah, kelas 1, 1B, 2B, 4B di sini. 3B, 5B masih di sini. Kelas 1A masih di sini. Kelas 4A, nah geser di sini. Kenapa? Supaya tidak banyak bergeser. Ini kan 3A sebelumnya ya. Kelasnya Bu Eka. Biar tidak ikut, iyalah ngalihkan gitu. Kalau dikatakan bosen, anak berapa kali sih masuk gitu ya? Enggak sih. Jadi yang 4A di sini, jadi yang budenanya aja yang pindah ke sini. Nah yang di sini, berarti kan
pindah dari kelas 1A ke sini ya. Nah, yang 4A naik ke sini, 5A naik ke sini, yang 6A turun ke sini. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu langkah-langkahnya kita turunkan dulu barang kelas 6A ya ke kantin. Nah, jadi yang 6A ini turunkan dulu ke sini. Ini kalau menurut saya ya, mungkin Bapak Ibu punya ide yang ini lagi boleh. Kelas 6A diturunkan dulu ke kantin, baru geser yang 5A ke sini. Nah, ya Safa dan kawan-kawan ke sini. Ini kan kosong, taikeun anu 4A. 4A itu yang kemarin itu siapa? Junoval. Junopal. Nah, naik ke sini Junopal. Ini kan kosong, geser yang kelas 1A di sini ke sini. Nah, itu. Nah, ini enggak bergeser. Mau bosanan. Siapa? Tilu kan anu kamari kelas tilunya teh anu kelas BK. Anu mana? Angger berarti anu kelas opat. Ya, nah. Ya. Yang kelasnya Bu Eka di sini. Yang jadi kelas 4A di sini. Jadi yang pindah Bu Denanya. Pertama, biar nggak banyak geser-geser lah gitu ya. Kecuali kalau mau digesernya ke sini, ini yang geser ke sini boleh. Tukeran sama 2A. Katanya 2A ke sini boleh gitu. Bu Dena tetap di sini. Ya. Iya. Karena sudah matching dengan aura dengan penghuni sana mungkin Bu Dena ya. Nggak takutnya bosanan itu anak-anak kelas 3. Ya, baik. Paling bisa kayak gitu tah. Jadi 4A ke sini, di sini tetap di 4A. Nah, yang 2A, yang kelas ini kan naik ya. Ini tapi akan ngegeser yang di sini ke sini gitu Bu. Jadi menjelang nambah dia, bisa kayak gitu. Iya, gimana baiknya aja lah. Gimana? Jadi nambah kelas kalau tadi mah gesernya itu cuma ini ke 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sekarang kan dengan ada itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu tah. 4, 5, jadi 5 gitu. Kalau dengan opsi ini jadi 4 kali bergeser, kalau opsi yang tadi usulan Bu Dena yang 4A-nya bergeser berarti 5 kali mindahin gitu. Jadi ini ya pilihannya antara 4 dan 5 kali ngegeser. Nah, ini kumaha tah ya? Kuat henteu ya? Iya. Gimana? Pak Hadan, Pak Widi, Pak Ade, Pak Andri beren ke teh. Opsi yang pertama aja, Pak. Udah mau opatnya Pak Hadan lah, hemat-hemat tenaga ya. Gitu ya. Iya, sob. Gitu ya. Jadi 4 saja gitu. Oke, makasih. Baik, nah sekarang materinya itu Bapak Ibu selesai. Saya kira selesai, tinggal catatan mungkin Bapak Ibu atau tambahan dan lain sebagainya. Silahkan ya. Ade ada ya ketampi Pak Ade? Bu Yeti kalau nggak salah belum katanya. Ayah Pak atas. Belum dicek. Ayah Pak, mohon. Pokoknya saya kirimkan ke nomor yang Bapak Ibu laporkan gitu ya. Coba dicek HP-nya, jangan-jangan ngeliknya di HP yang nomor lain gitu. Kenapa saya kirimnya pulsa biar leluasa Bapak Ibu mau beli gitu ya. Bunike ada ya, Bunike di 2 kalikan kena 5.000 gitu. Iya ada Pak, sudah masuk. Ada ya, ada. Berarti yang belum Bu ya. Siapa Bu Yati? Belum terima. Tapi saya belum coba nanti menghubungi aja lah ke saya gitu ya. Kalau itu saya untuk yang sekarang mungkin pakai nomor yang kemarin ya. Baik, untuk piket ada informasi dinas Pak. Kenapa Pak Adam? Sedikit informasi dari dinas mungkin berkaitan sama Dapodik. Untuk Dapodik kemarin expirednya sampai 30 Juni. Terus perkiraan untuk rilis Dapodik baru tanggal 19 Juli 2021. Terus berkaitan dengan itu, karena adanya perekrutan P3K, jadi selama Juli sampai Agustus Dapodik itu tidak bisa untuk sementara tidak bisa memutasikan atau menambahkan PTK guru berkaitannya sama guru mungkin seperti itu.
Jadi antara Juli sampai awal awal Juli tahun ajaran baru sampai Agustus. Ya. Terus ada kabar baik sedikit berkaitan dengan NUPTK. Ini baru ada 2 orang yang terbit, Bu Gina sama Bu Desti. Kalau yang lainnya mungkin paling lambat juga hari Senin udah bisa terbit. Seperti Pak Widi, Pak Ade, Bu Nur, sama Bu Teti, dan sama Bu Rani. Jadi yang terbitnya baru 2 orang. Mungkin bertahap mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Dan, makasih. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ini juga Bapak Ibu cukup membantu ya dalam pelaporan NUPTK sekarang, data identifikasinya NUPTK. Berarti tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa menambah Pak ya? Ya, betul. Sampai Agustus? Ya, sampai Agustus, perkiraan akhir-akhir Agustus lah seperti itu. Jadi tidak bisa ini yang mutasi karena kaitannya P3K yang mungkin datanya supaya tidak ini. Kalau kuota Pak ya kabar di itu? Untuk kuota, belum ada kabar Belum. Pak. Tuh. Itu berapa kabar terkait dengan pengembangan. Jadi sekarang Bapak Ibu siapkan materi-materi terutama untuk sosialisasi kalau kelas 1 MPLS dalam bentuk digital. Nanti kalau udah digital kan bisa di PDF-kan. Ada yang nggak bisa dikirim pakai WA, nggak bisa pakai Zoom Meet, Google Meet. Bisa dikirim itu namanya hard copy-nya di print out ya. Bikin baru. Mana ya teh? Ya iya Bu, bisa. Nah, ini Bu Rani, kalau bikin video sulit, nanti gini saja. Ini saya mohon bantuan, Pak Dan, ini Bu Gina, nanti tolong dibantu bikin videonya lah gitu ya, untuk MPLS terutama. Nah, kan bikin slide video foto kayak gitulah, materinya baru minta ke saya. Syukur-syukur Bu Rani bisa sendiri gitu. Mau pakai HP, mau pakai aplikasi itu namanya, KineMaster, Filmora Go, banyak lah gitu. Yang full, yang modifikasi banyak dan bisa. Saya pakai HP bisa, silakan. Atau saya pakai komputer, silakan. Ya. Ini nanti dibuat timnya untuk MPLS. Nanti dibuatkan timnya. Nah ini Pak Ahdan dan Bu Gina membantu ya. Ini mencakup MPLS itu kelas 1A dan 1B. Ya, bikin videonya, nanti sosialisasinya itu saya upayakan tanggal 19 itu kita agendanya MPLS. Jadi Bapak Ibu mulai sosialisasi ke anak-anak kelas 2 yang kelas 6 itu setelah Idul Adha lah. Tanggal 2 Hiji contohnya. Nah, tanggal 19 kita fokus ke awal tahun pelajaran dengan sosialisasi dengan orang tua kelas 1 gitu. Karena itu disiapkan materinya. Dan Bu Gina tolong dibantu, Bu Rani sama Bu Nike ya. Bu Nike ada Bu Nike? Ibu kita siapa ini? Baik, itu saja. Ibu ada tambahan ya? Tadi teh mudah-mudahan nama Kamis yang melahirkan dan Pak Widi. Orang aja buat kamu. WK itu Agustus ya? Akhir Agustus sama awal September kalau di hasil Ya, nah WK ini menjelang bulan-bulan inilah ya melahirkan. Kalau tidak ada yang tanyakan, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan. Yang jadwal piketnya nanti bisa dikirim di grup Pak. Ya bisa, nanti saya kirimkan pertama yang materi tadi untuk kurikulum darurat, nanti saya kirim. Ya, itu. Tahun pelajaran ini lebih baik lah Bapak Ibu ya, dengan segala keterbatasan lah gitu ya. Bapak Ibu ada yang sibuk sekarang macam-macam ya, harus jadi concern kita tetap yang penting alhamdulillah dengan segala keterbatasan ini kita bisa optimal. Tuh. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.